wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nena Kopipa. Saya di sini dari kelompok 6. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anissa Novianti. Saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Nurrohmah Utami. Di sini saya sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Utami. Di sini saya sebagai pemateri dan akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Raisa Izzat Aftazana sebagai pemateri. Assalamualaikum, nama saya Ervira Damayanti sebagai pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Salim. Di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Adinda Mulyadasari, saya sebagai pemateri. Baik, saya Neneng Hopipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari evaluasi. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu nih bahwa evaluasi sendiri merupakan hal yang terpenting setelah kita melakukan kegiatan, di mana evaluasi sendiri dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi atau data untuk mengetahui efektivitas, keterlaksanaan, dan ketercapaian kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Dengan demikian, evaluasi dalam proses pemberian layanan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan, karena dalam manajemen bimbingan dan konseling sendiri, selain perencanaan, pelaksanaan, kita perlu mengadakan adanya evaluasi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui berhasil atau tidaknya nih layanan atau kegiatan yang telah kita berikan. Dengan demikian, kita dapat memperbaiki hal apa yang kurang sehingga kita bisa memberikan layanan tersebut lebih baik lagi. Oleh karena itu, evaluasi di sini sangat dibutuhkan untuk menunjang berhasil atau tidaknya proses pemberian layanan atau kegiatan yang telah kita lakukan tadi. Terima kasih. Selanjutnya adalah tujuan evaluasi. Tujuan evaluasi secara umum adalah untuk mengetahui ketercapaian pelayanan-layanan bimbingan dan konseling, sedangkan tujuan secara khususnya adalah untuk mengetahui ketercapaian program sesuai dengan butir-butir kegiatan program layanan yang telah disusun. Jadi, dengan adanya evaluasi, konselor dapat mengetahui kemajuan program bimbingan dan konseling atau subjek yang telah memanfaatkan layanan bimbingan dan konseling. Kemudian, dengan adanya evaluasi, konselor juga dapat mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas strategi pelaksanaan program bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Dengan adanya evaluasi pula, konselor dapat mengetahui sejauh mana keterlibatan semua pihak dalam usaha menunjang keberhasilan pelaksanaan program bimbingan dan konseling, serta dapat mengetahui jenis layanan yang sudah atau belum dilaksanakan atau perlu diadakan perbaikan dan perkembangan. Nah, dalam evaluasi terdapat aspek-aspek yang harus dievaluasi. Nah, aspek-aspek yang dievaluasi dalam bimbingan dapat berupa aspek evaluasi proses dan aspek hasil. Nah, aspek proses ini yaitu berkenaan dengan sejauh mana sih keefektifan dari program layanan bimbingan dan konseling dilihat dari bagaimana prosesnya. Misalnya, keterlaksanaan program bimbingan tersebut, terus kesesuaian antara program dan pelaksanaannya. Nah, sedangkan pada aspek hasil yaitu untuk mengetahui bagaimana keefektifan program layanan bimbingan dan konseling dilihat nih dari bagaimana hasilnya. Misalnya hambatan-hambatan yang dialami oleh konselor maupun konseli ketika program bimbingan ataupun dampak layanan program bimbingan terhadap kegiatan belajar mengajar, lingkungan. Di sini, Vira akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana. Jadi, penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan layanan dan membantu tercapainya tujuan pendidikan nasional memerlukan sarana dan prasarana. Yang pertama ada ruang bimbingan dan konseling. Ruang kerja bimbingan dan konseling memiliki kontribusi keberhasilan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan. Ruang kerja bimbingan dan konseling disiapkan dengan ukuran yang memadai
dilengkapi dengan perabot atau peralatan yang diletakkan pada lokasi yang mudah diakses dan kondisi lingkungan yang sehat. Di samping ruangan, dapat dibangun taman sekolah yang berfungsi ganda, yaitu untuk kepentingan taman satuan pendidikan. Dapat juga ada desain untuk layanan bimbingan dan konseling di taman. Ukuran ruang bimbingan dan konseling harus disesuaikan dengan kebutuhan jenis dan jumlah ruangan. Ruang kerja konselor atau guru bimbingan dan konseling disiapkan secara terpisah dan antar ruangan tidak tembus pandang dan suara. Jenis ruangan yang diperlukan antara lain ialah yang pertama ada ruang kerja sekaligus ruang konseling individual, kemudian ada ruang tamu, yang ketiga ada ruang bimbingan dan konseling kelompok, keempat ruang data, kelima ruang konseling pustaka, dan yang terakhir ada ruang lainnya sesuai dengan perkembangan profesi bimbingan dan konseling. Jumlah ruang disesuaikan dengan jumlah konseli atau peserta didik dan jumlah konselor atau guru bimbingan dan konseling yang ada pada satuan pendidikan. Fasilitas ruangan yang diharapkan tersedia ialah ruangan tempat bimbingan yang khusus dan teratur, serta perlengkapan lain yang memungkinkan tercapainya proses pelayanan bimbingan dan konseling yang bermutu. Saya Weni Nurroh Mahutami. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi sarana dan prasarana ruangan bimbingan dan konseling. Jadi, ruangan bimbingan dan konseling itu hendaknya dibuat senyaman mungkin sehingga di satu segi para peserta didik atau konseling yang berkunjung ke ruangan tersebut merasa nyaman, dan dari segi lainnya di ruangan tersebut dapat dilaksanakan pelayanan dan kegiatan bimbingan lainnya sesuai dengan asas-asas dan kode etik bimbingan dan konseling. Khusus ruangan konseling individual harus merupakan ruangan yang memberi rasa aman, nyaman, dan menjamin kerahasiaan konseling. Selanjutnya, di dalam ruangan juga hendaknya dapat disimpan segenap perangkat instrumen bimbingan dan konseling, himpunan data peserta didik, dan berbagai data serta informasi lainnya. Ruangan tersebut hendaknya juga mampu memuat berbagai penampilan, seperti penampilan informasi, pendidikan, dan jabatan. Yang tidak kalah penting yaitu, ruangan bimbingan dan konseling hendaklah nyaman yang menyebabkan para pelaksana bimbingan dan konseling tersebut betah untuk bekerja. Kenyamanan itu merupakan modal utama bagi kesuksesan program layanan bimbingan dan konseling yang telah disediakan. Selanjutnya, saya Ayu Anissa akan menjelaskan tentang fasilitas penunjang. Nah, selain ruangan, ada fasilitas lain yang diperlukan untuk penyelenggaraan bimbingan dan konseling, antara lain dokumen program bimbingan dan konseling yang disimpan dalam almari, serta instrumen pengumpul data dan kelengkapan administrasi, seperti alat pengumpul data berupa tes. Yang kedua ada alat pengumpul data teknik non-tes, yaitu biodata peserta didik, pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan anekdot, daftar cek, skala penilaian, angket, biografi dan autobiografi, AUM, ITP, format RPLBK, format-format surat seperti surat panggilan, surat referral, dan surat kunjungan rumah, format pelaksanaan pelayanan, dan format evaluasi. Yang ketiga ada alat menyimpan data, dapat berbentuk kartu, buku pribadi, map, dan file dalam komputer. Yang keempat ada kelengkapan penunjang teknis, seperti data informasi, paket bimbingan, alat bantu bimbingan perlengkapan administrasi, buku-buku panduan, buku informasi tentang studi lanjutan atau kasus, modul bimbingan atau buku materi pelayanan bimbingan, dan buku hasil wawancara. Yang kelima ada kegiatan pelayanan, seperti data kehadiran peserta didik, leger bimbingan dan konseling, buku realisasi kegiatan bimbingan dan konseling, bahan-bahan informasi pengembangan keterampilan, lemari data, dan papan informasi bimbingan dan konseling. Nah, jadi dalam kerangka berpikir dan bekerja bimbingan dan konseling saat ini, para guru BK itu harus terampil menggunakan perangkat komputer, perangkat komunikasi, dan berbagai software untuk membantu mengumpulkan data, mengolah data,
menampilkan data maupun memaknai data, sehingga dapat diakses secara cepat dan interaktif. Para guru BK dituntut untuk menguasai sewajarnya penggunaan beberapa perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Sebagai salah satu contoh perangkat lunak itu antara lain ada program database peserta didik, perangkat ungkap masalah, analisis tugas dan tingkat perkembangan peserta didik, dan beberapa tes tertentu. Selain itu, di dalam ruangan guru BK itu harus memiliki komputer yang bisa mengakses internet agar dapat mengakses informasi yang diperlukan peserta didik maupun dapat dimanfaatkan peserta didik untuk melakukan e-counseling. Salah satu perangkat lunak yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi kebutuhan pelayanan bimbingan dan konseling adalah inventory tugas perkembangan atau ITP. Pengolahan data secara komputerisasi memungkinkan kebutuhan peserta didik terdeteksi secara rinci sehingga dapat diturunkan menjadi program umum satuan pendidikan, program untuk tingkat kelas maupun program individual setiap peserta didik atau konseling. Di sini Raisa akan memaparkan mengenai pembiayaan perencanaan anggaran. Nah, seperti yang dapat kita baca, perencanaan anggaran merupakan komponen penting dari pengelolaan bimbingan dan konseling. Karena perlu dirancang dengan cermat berapa anggaran yang diperlukan untuk mendukung implementasi program tersebut. Anggaran ini harus masuk ke dalam anggaran belanja satuan pendidikan. Nah, lalu kita memilih strategi pengelolaan yang tepat dalam usaha mencapai tujuan program layanan bimbingan dan konseling ini. Juga memerlukan analisis terhadap anggaran yang kita miliki. Strategi pengelolaan program yang harus dipilih harus disesuaikan dengan anggaran yang kita miliki. Kemudian kebijakan satuan pendidikan, yaitu setiap satuan pendidikan harus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling, karena pelaksanaan program bimbingan dan konseling harus diperlakukan sebagai kegiatan yang utuh dari seluruh program pendidikan. Jadi, selanjutnya komponen anggaran meliputi 1, yaitu maksudnya semua aktivitas yang tercantum pada program bimbingan dan konseling semua udah dianggarin dan semua juga udah ada anggarannya. Dan yang kedua, anggaran untuk aktivitas pendukung. Contohnya seperti untuk asesmen kebutuhan, kunjungan rumah, pengalihan pustaka terapi, mengadakan seminar atau workshop, ataupun kegiatan profesi bimbingan konseling dan lain-lain masih banyak. Dan poin yang ketiga yaitu anggaran untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan. Jadi contohnya seperti pembenahan ruangan, pengadaan buku-buku untuk konseling pustaka, dan menyiapkan perangkat konseling kelompok agar supaya proses konseling berjalan dengan nyaman dan baik.